Inilah tembok ratapan Solo Gakure. Konon katanya, siapapun yang mencium dan menjilat tembok ini dengan penuh keyakinan, karier politiknya akan berjalan mulus dan penuh berkah. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, izinkanlah ya Allah, kami berdoa kepada Engkau ya Allah untuk keselamatan. Pakai sandal, gaya rendahan nafas. Dua ya. Ke kanan aja ambilnya. Ambil kaos dulu. Ambil kaos kok. Kaosnya Kanan, Bu. kanan ya. Kanan. Itu kaosnya di kanan itu. Kanan, Bu. Selamat siang, Mbak. Mikir dulu. Dan Lagi ngerevisi, Pak. siap. Betul ya. Lintasan stempelnya. Ini ada lintasan stempel itu ada capnya stempel itu persis Ya. di atas foto. Ya. Jadi foto dulu ditempel baru dicap. Ya. Bukan cap dulu baru ditempel foto Ya. kayak gini. Terus perbandingannya lihat betul. Sangat signifikan. Ukurannya Ijazah ya. Ukurannya sama. Nggih. Tapi yang di atas masih ada yang namanya watermark. Ini Watermark, tulisan ya. Universitas Gadjah Mada. Ya, Universitas ya. Gadjah Mada masih ada. Kemudian ada juga yang namanya emboss. Emboss. Ini emboss di tanda tangan rektor waktu itu adalah Prof. Teuku Yakob. Aku Yakob. Masih ya. ada. Ya. Ya, di sini ada. Ini emboss. Ini nggak ada. Ya. Watermarknya nggak ada, embossnya juga nggak ada. Ya. Jadi ini nanti akan termasuk yang saya sampaikan Yes. di depan Oke. persidangan. Dan artinya ini adalah bukti ya bahwa asli sama palsu itu jelas Ya. betul kelihatan. Kami mohon maaf kepada audien dimanapun Anda berada, pengadilan mampunya hanya menyediakan TV. Ya, Ya. tidak apa-apa lah kita ikuti saja. Karena sebenarnya keterangan beliau itu yang paling bermanfaat adalah untuk hakim. Betul. Meyakinkan apakah proses persidangan ini, bukti-bukti yang sajikan tergugat, penggugat Ya. itu betul atau tidak itu saja. Jelas. Jadi kalau hari ini Anda tidak bisa melihat tayangan sebagaimana di acara Talkshow TV, ya dimaklumi. Ya. Kami bermaksud menyediakan LCD screen in focus, tetapi tempatnya tidak memadai. Ya. Jadi apa namanya, persidangan hari ini
pertarungan kecerdasan, pertarungan kejujuran. Ya. Jadi kan nggak perlu berdebat. Ini kalau namanya ijazah itu tidak perlu narasi, betul ya? Betul. Karena ijazah itu fisik. Ya. Kalau kita bicara siapa yang memerdekakan Indonesia, ya mungkin pakai narasi. Tetapi siapa proklamator? Kan tinggal tunjukkan ini gambar proklamator. Sama. Mas Roy lulusan UGM tahun berapa? Kan tinggal tunjuk ijazah. Tunjukkan selesai. Kan tidak perlu tanya teman saya siapa, begitu iya, ya? Betul, ngapain juga. Iya. Lama-lama ya tau. Reuni. Reuni, repot-repot malah harus reuni. Kalau orang yang jelas, itu jelas. Ini sudah saya siapkan kalau misalnya nanti ya hakim itu bertanya, Anda tuh lahirnya tahun berapa? Kalau orang lahir tahun berapa? Itu jelas kita punya akte kelahiran, tanggalnya sesuai dengan tahun kelahiran. Iya, iya. 68 ya 68. Enggak lahirnya 61, aktenya 88. Ada ya yang gitu? Ada. Ada ya, ada itu. Terus di KTP juga jelas ya. KTP jelas. Kartu mahasiswa masih ada. Ya, saya juga masih punya. KTP juga masih ada. Ya. Terus ini yang sekali saya jawab ya. Kenapa cap legalisasi itu harus ada harus ada tanda tangan dan tanggalnya. Ya. Tanggal itu memang ada peraturan dalam Undang-Undang Administrasi Negara setelah tahun 2014. Kenapa ijazah legalisasinya Roy Suryo juga nggak ada tanggalnya? Ya. Ini saya gunakan ketika DPR. Saya DPR itu 2009. Ya, belum ada memang. Tapi ijazahnya seseorang yang kemarin untuk pendaftaran presiden tahun 2019. Mas Roy punya kartu, kalau saya masih ada, punya kartu alumni juga. Ini asli loh ini. Asli, ya. Jadi kan kalau di atas tahun 2014, ini di bawah 2014 ya, harus ada tanggal. Jadi ini saya sekaligus tunjukkan, ya. Saya malu nanti kalau di depan Prof. Bagas tidak menunjukkan ini. S1, S2, UGM asli juga. UGM asli juga. UGM, ya asli. Asli. Kemudian ini asli, kemudian ini S3. Nah, ini S3-nya dari UNC, Strategi Jakarta. Asli. Kemudian ada juga termul Ya. yang bilang, oh itu nama di ijazahnya Karang-karangan, kanjeng-kanjeng itu ya, ini ada kanjeng ini ada gelar kanjeng yang ditunjukkan nah, ini. Di sini kok noto di Projo, ya. Padahal dulu namanya Suryo Udoro. Wah, kok bisa? Itu berarti namanya salah. Yang penting namanya bukan Joko jadi Jack. Itu yang susah itu. Kalau Joko dari Jack Jack kan itu. ya. Sangat susah itu. Maka karena ini di kota Surakarta, ada keraton juga di sini. Iya. Keraton Surakarta Hadiningrat. Iya. Maka pasti tahu yang namanya serat kekancingan. Iya. Ini Pemberian serat kekancingan gelar. itu surat keputusan. Perubahan nama dari Raden Mas menjadi Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Naik. Beliau lebih tinggi lagi, Kanjeng Pangeran Haryo. Iya, di atas itu kalau Pangeran Haryo itu bintang. Kalau saya masih melati. Iyalah. Iya, KRMT itu masih melati. Kalau Kanjeng Pangeran itu KPH itu sudah di atas itu. Dan nanti akan saya tunjukkan ya. Ini sedikit aja saya spill. Kalau ada pertanyaan, itu nggak pernah memberikan keterangan. Ini keterangan dari Mabes Polri. Iya. Selaku narasumber. Ini keterangan dari negara. Ya, ini sertifikat dari Kominfo, keahlian saya. Bahkan ini ada juga sertifikat dari para profesor. Banyak itu sertifikatnya. Didi Rabini, Prof. Sivi Sugro, ya. Keterangan ahli semua, ya. Jadi artinya itu untuk menunjukkan kalau ini foto-foto nggak usah lah, nanti aja. Ya. Jadi artinya apa? Artinya untuk menunjukkan bahwa kehadiran saya selaku ahli telematika yang dihadirkan oleh Pak Dr. Taufik dan juga tim kuasa hukum itu semata-mata untuk mendukung ini semua. Nanti juga ada Ki Suryo. Pertunjukan wayang goro-goro. Tapi kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena di persidangan nggak boleh main wayang. Iya. Kaos juga nggak boleh. Nggak boleh. Maka pertunjukan wayang akan dihadirkan di ruang transit. Tapi hari ini tanggal 18 Februari 2026, hari pertama bulan puasa bagi Anda yang merayakannya atau bagi yang melaksanakan, dan hari persiapan untuk yang puasa besok, kita akan melihat ada yang namanya Petro. Petro yang sekarang terkenal dengan tembok ratapan. Tembok ratapan Solo. Dan Petro itu yang biasanya
ditemani oleh ternak-ternaknya. Ini ternaknya, salah satunya ternaknya. Ternaknya ini. Ya. Dan ada ternak yang gede namanya gajah. Artinya gajah gak punya ijazah. Petro gak punya ijazah. Terbukti di persidangan Citizen Lawsuit Solo. Selesai.